Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulbari dengan NIM F01223334. Pada video kali ini saya ingin menjawab sebuah kuis yang diberikan oleh Kak Sihab, yaitu menganalisis lingkungan internal kampus Universitas Sulawesi Barat. Ya, baik. Analisis lingkungan adalah proses menilai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan pengembangan sebuah institusi. Dalam hal ini di Universitas Sulawesi Barat, lingkungan internal Unsur Barat terdiri dari beberapa faktor yang berada dalam institusi dan dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen kampus. Nah, seperti yang saya tulis di catatan saya, ada 4 komponen utama di lingkungan internal. Yang pertama, komponen sumber daya manusia. Di Unsulbar memiliki peran strategis dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat, baik melalui dosen, tenaga pendidikan maupun mahasiswa. Nah, kampus ini diminati oleh banyak calon mahasiswa pada tahun 2023. Sekitar 9.000 pendaftar, dan itu hanya 3.000 mahasiswa terbaik yang diterima. Itu menunjukkan seleksi yang ketat dan kualitas input mahasiswa yang baik. Terus pengembangan sumber daya manusia juga terlihat dari pelantikan pejabat struktural seperti wakil dekan, kepala biro, dan pejabat fungsional yang dilakukan secara berkala untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan akademik. Di Unsulbar juga aktif melakukan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi seperti kepala biro, yang menunjukkan adanya sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia. Terus komponen yang kedua, sumber daya keuangan, yang dimana poin pertama itu sumber daya keuangan di Unsulbar dikelola melalui unit khusus seperti Biro Perencanaan Keuangan dan Umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknik dan administrasi keuangan kepada seluruh unsur di lingkungan Unsulbar. Terus poin kedua, pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar pengelolaan keuangan negara. Mengingat Unsulbar adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terus poin selanjutnya ada jabatan fungsional peranata keuangan di Unsulbar juga telah diisi oleh tenaga profesional yang dilantik secara resmi tentunya, ya, menandakan adanya perhatian khusus terhadap pengelolaan keuangan yang profesional dan tanggung jawab. Terus komponen yang ketiga yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi di Unsulbar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 yang menegaskan adanya penataan organisasi dan tata kerja untuk meningkatkan kinerja universitas. Terus Unsulbar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Senat, Rektor, Wakil Rektor, Satuan Pengawas Internal, Dewan Pertimbangan, serta unit-unit pelaksana seperti fakultas, biro, lembaga penelitian, dan unit penunjang akademik. Terdapat 2 biro utama, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, serta Biro Perencanaan Keuangan dan Umum, yang masing-masing dipimpin oleh kepala biro yang dipilih melalui seleksi terbuka tentunya. Nah, komponen yang keempat terakhir yaitu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi di Unsulbar dibangun atas dasar nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, sebagaimana tercermin dalam proses pelantikan pejabat dan sistem pengelolaan internal. Terus budaya kerja yang positif juga didorong di sana oleh pimpinan, dengan harapan agar setiap pejabat dan pegawai dapat membawa perubahan yang konstruktif dan meningkatkan kinerja institusi. Dan budaya di sana, budaya organisasinya juga yang kuat, terbukti mampu meningkatkan kinerja aparatur, sebagaimana penelitian di lingkungan pemerintahan daerah Sulawesi Barat yang menunjukkan adanya koreksi positif antara budaya organisasi dan kinerja pegawai. Unsulbar juga menanamkan semangat kolaborasi dan pelayanan publik sesuai dengan fungsinya sebagai institusi pendidikan tinggi negeri yang melayani masyarakat luas. Jadi analisis lingkungan internal Unsulbar itu menunjukkan bahwa universitas ini memiliki pertama komponen SDM yang kompeten dan terus dikembangkan secara profesional.
Terus kedua, sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel. Terus yang ketiga, struktur organisasi yang jelas dan adaptif terhadap perubahan. Terus yang keempat, budaya organisasi yang mendukung kinerja dan pelayanan publik. Nah, keempat komponen ini menjadi fondasi penting bagi Unsulbar dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam menghadapi tantangan eksternal dan tuntutan perubahan di dunia pendidikan tinggi. Nah, mungkin hanya itulah yang saya sampaikan dan saya dapat analisis. Mohon maaf, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.